أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Syekh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairaji menjelaskan dalam kitab Al-Muhadzab Lisy-Syairaji tentang hukum merokok, makan, minum, bersetubuh, dan lain-lain setelah tiba waktu imsyak. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairaji merupakan salah satu ulama besar, pakar hukum Islam, sang pengembara, zuhud, wara' dan tekun. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fayruz Abadi Asy-Syirazi. Beliau dilahirkan pada tahun 393 Hijriah atau 1003 Masehi, tepatnya di kota Fayruz di negeri Persia. Oleh karena itu namanya dinisbahkan kepada tempat lahirnya. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairaji merupakan salah satu ulama madhab Syafi'i, pengarang kitab fikih dalam madhab Syafi'i yang sangat terkenal, yaitu Al-Muhadzab Lisy-Syairaji, yang nantinya akan disyarah dikomentari Al-Imam An-Nawawi sehingga menjadi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairaji memiliki banyak identitas, di antaranya Al-Imam Az-Zahid, Al-Abid, Wara', Al-Murid an Ad-Dunya, Al-Mu'rid Ad-Dunya, Al-Muqbil biqalbihi ala akhirah, dan lain-lain. Namun yang paling masyhur adalah Asy-Syairaji. Al-Imam Asy-Syairaji pertama kali belajar kepada Syekh Abi Abdullah Umar Asy-Syiraz, salah satu sahabat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan orang pertama yang menisbatkan dirinya ke Fayruz Abadi. Hingga pada tahun 110 Hijriah, Asy-Syekh An-Muda meninggalkan tanah kelahiran untuk penggembaraan intelektualnya. Nah, beliau menjelaskan dalam kitab karyanya Al-Muhadzab Lisy-Syairaji, waktu imsyak ialah 10 menit sebelum terbit fajar shadiq atau tiba waktu subuh. Tujuan diadakannya waktu imsak ialah supaya umat Islam lebih berhati-hati atau ihtiyat, agar jangan sampai ketika terbit fajar mereka masih makan, minum, merokok, dan yang lainnya yang dapat membatalkan puasanya. Jadi kalau dibuat perbandingan dengan rambu-rambu lalu lintas, waktu imsyak itu bagaikan lampu kuning, sedangkan terbit fajar tiba waktu subuh bagaikan lampu merah. Dengan demikian, jika ada orang yang merokok setelah tiba waktu imsak, namun belum tiba waktu subuh, belum terbit fajar, maka tidaklah menjadi batal puasanya, karena waktu puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Qala al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairaji wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa yadkhulu fi shaum bi tulu'il fajri wa yakhruju minhu bi ghurubi syamsi. Masuknya waktu puasa itu dengan terbitnya fajar dan keluarnya dengan terbenamnya matahari. Awal mulai imsak menahan kita berpuasa dari hal-hal yang membatalkan puasa setelah terbitnya fajar waktu subuh dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Di rentan waktu ini, perkara-perkara yang halal, makan dan minum, akan menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan disebabkan akan menjadi batal ibadah puasanya. Sebelum tiba waktu fajar, maka diperbolehkan hal-hal yang lain seperti makan, minum, bersetubuh, merokok, dan lain-lain. Wa yajuzu ay ya'kula wa yashraba wa yubashira ila tulu'il fajri qawlihi ta'ala li qawlihi ta'ala. Dan boleh makan, kata beliau, dan boleh makan, minum, dan bersetubuh sampai terbitnya fajar, sampai dengan waktu masuk waktu subuh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Wa kulu washrabu,
dan makan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan dari benang hitam, yaitu fajar. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, sebelum terbitnya waktu fajar subuh, maka belum masuk waktu menahan puasa, diperbolehkan hal-hal yang halal, makan, minum, dan sebagainya. Kemudian penjelasan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi dikomentari oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi menjadi kitab Al-Majmu' Syarahul Muhadzab. Yajuzu lahul aklu wasyurbu wal jima'u ila tulu'il fajri bila khilafin. Boleh baginya makan, minum, dan bersetubuh sampai terbitnya fajar dengan tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi sebelum waktu subuh itu masuk, imsak baru diberitahukan, maka masih diperbolehkan makan dan minum. Sebelum hilangnya masa itu, maka kita diperbolehkan hal-hal yang halal. Namun setelah datangnya waktu subuh, fajar, maka sudah menjadi waktu puasa, dan perkara-perkara yang halal, yang makan dan minum sebagainya, tidak diperbolehkan disebabkan akan membatalkan ibadah puasa kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.